Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam We Are Sola Fide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini tanggal 2 April dengan subjudul Kuasa Firman yang Mengubahkan. Pada hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa di dalam kehidupan seorang raja bernama Yosia. Perlu kita catat, Yosia naik takhta menjadi raja saat dia berusia 8 tahun. Sesudah 18 tahun bertakhta, satu hari Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Musa. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini mengatakan bahwa kemungkinan besar kitab yang ditemukan itu adalah kitab Ulangan. Lalu Hilkiah meminta Safan, salah satu orang kepercayaan raja, untuk membacakan kitab itu di hadapan raja. Dan setelah Safan membacanya, raja benar-benar tertegun. Dia terpukul dan dia mengoyakkan jubahnya, bertanda dia berkabung. Lalu raja mengutus Hilkiah dan Safan untuk pergi bertemu dengan Nabiya Hulda untuk minta petunjuk dari Tuhan. Melalui perantara Nabiya Hulda, Tuhan memberikan petunjuk kepada raja. Lalu raja mengajak semua imam, nabi, seluruh rakyatnya untuk datang ke rumah Allah. Dan Raja Yosia mengadakan perjanjian dengan Allah bahwa dia dan umatnya, rakyatnya, akan mengikuti perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam cerita ini yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23, Yosia menunjukkan kesungguh-sungguhannya untuk merubah hidupnya, merubah hidup bangsanya dengan membuang semua patung berhala, mesbah-mesbah, perkakas-perkakas, bahkan imam-imam Baal dan Asyerah untuk keluar dari Ka'bah. Semua perkakas, mesbah dan patung dibakar oleh dia. Yosia melakukan hal tersebut bukanlah hal yang mudah, karena ini sudah dilakukan oleh kakeknya Raja Manase dan diteruskan oleh ayahnya Raja Amon. Tetapi karena firman Tuhan yang sudah merubah kehidupannya, Yosia berani mengambil resiko dengan membuang dan membakar semua barang yang berhubungan dengan penyembahan Baal dan Asyerah. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kuasa firman Tuhan bukan hanya mengubah satu orang saja, tapi dapat merubah satu bangsa. Bukan hanya merubah Yosia saja, tapi dapat merubah bangsa Yehuda. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah diubahkan melalui firman Tuhan? Apakah kita pada saat mempelajari firman Tuhan sudah kita mengadakan pembaharuan di dalam hidup kita? Seperti Yosia, dia langsung mengadakan pembaharuan dengan melakukan hal-hal di luar dari kebiasaannya. Dia membuang semua yang menghalangi dia untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya yakin banyak penghalang-penghalang yang saudara-saudara lebih tahu. Penghalang-penghalang yang membuat kita tidak dapat memperbaharui diri kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Sama seperti Yosia, dia melakukan itu semua karena kuasa firman Tuhan yang mengubahkannya. Tidak salah jika Rasul Paulus
Di dalam Ibrani 4 ayat 12 mengatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudaraku sekalian, firman Allah itu berkuasa, tajam seperti pedang bermata dua. Jika firman itu sudah bertakhta di dalam hati dan pikiran kita, niscaya kita dapat merubah kehidupan kita lebih baik dan lebih benar lagi di hadapan Allah. Tetap menjaga kesehatan, tekun di dalam berdoa, rajin belajar firman Tuhan, dan tetap setia untuk berbakti di keluarga kita masing-masing. Karena apa? Because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.